Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Bima ta'maluna khabira. Inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahidun. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim
husna wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Mangawiyani ti ayat 84 C2 tilu. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahul husna wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila dorobetum kalian bepergian, arti asal doroba itu memukul, maksudnya di sini memukul bumi tanah dengan kaki, ya. Init-initan. Fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya perang. Fatabayyanu, maka tabayunlah kalian, telitilah, carilah kejelasan. Wala taqulu, dan janganlah kalian menyebutkan atau memvonis
liman kepada orang yang alqa memberikan ilaikum kepada kalian assalam salam. Lasta mu'minan, kamu tidak beriman, alias kamu kafir. Yang dimaksud memberikan salam kepada kalian, dia bersyahadat lalu salam. Tidak boleh orang yang asalnya kafir lalu dia bersyahadat salam diponis kamu kafir. Tabtaghuna, kalian mengharapkan arodo, kesenangan atau bagian al-hayatid dunya, kehidupan dunia. Fa indallah, maka di sisi Allah maghanimu, ada ghanimah katsiratun yang banyak. Kalau ngukur materi, mending musuh itu dibunuh agar hartanya berpindah kepada yang membunuhnya. Tapi kalau ngukur ukhrawi, lebih baik musuh itu diberikan kesempatan masuk Islam, ghanimahnya nanti diganti sama Allah lebih banyak. Kadzalika, demikianlah kuntum, keadaan kalian min qablu, sebelumnya. Ketika masih di Makkah, banyak sahabat yang tidak berani menyebutkan syahadat, takut baru berani menyebutkan syahadat itu kalau kaum kafirnya sudah nggak ada. Siapa tahu yang tadi bilang syahadat sebelumnya kafir pun demikian. Dia tidak berani mengucapkan syahadat sebelumnya karena takut, seperti kalian dulu di Makkah. Baru berani mengucapkan syahadat itu kalau musuhnya sudah tidak ada, kalau sudah dekat dengan umat Islam. Famanallahu alaikum, maka Allah memberikan anugerah kepada kalian, yaitu anugerah keimanan, keislaman. Fatabayyanu, maka telitilah kalian, selektiflah, hati-hati, cari kejelasan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, keadaannya, bima ta'maluna, atas apa yang kalian amalkan, khabira, maha mengetahui. Ada banyak riwayat dan banyak kejadian. Ada yang menyebutkan ini terkait sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ada juga yang menyebutkan terkait sahabat Usamah bin Zaid. Intinya, ketika pasukan kaum muslimin merangsek ke pasukan musuh, bahkan ke perkampungan mereka, itu ada beberapa di antara yang semula musuh itu kemudian syahadat. Nah, oleh beberapa sahabat ada yang langsung dibunuh. Kana muta'awidan, la, kamu macana bullshit, lip service, bohong. Menyebut syahadat itu karena takut dibunuh, payahan siaku aing bunuh. Sahabat yang lainnya menegur, mengkritik, kenapa kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi jelas bersabda, umirtu an uqatilan nas, perintah kepada Nabi untuk memerangi manusia itu hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai musuh mengucapkan la ilaha illallah. Fa in qaluha, kalau mereka sudah mengatakannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, mereka sudah melindungi darah dan harta mereka, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dirampas. Wa hisabuhum 'ala Allah, hisab mereka terserah Allah. Itu wadul atau henteu, bohong tidak dia ngomong kumaha Allah. Kita mah hanya melihat dari aspek dohir saja. Hati-hati, la ilaha illallah itu sakral. Ya,
ketika ada di seseorang lalu kemudian dibunuh, dirampas hartanya, itu sama dengan merendahkan la ilaha illallah. Makanya Usamah bin Zaid sampai dimarahi oleh Nabi, afala syaqaqta sadrahu, belah dong dadanya, cek Nabi, agar kamu tahu dia bohong atau tidak. Dari mana kamu bisa memastikan dia bohong? Maka dari itu nanti ada teori lebih baik salah memponis muslim dibanding salah memponis kafir. Salah memponis kafir mah doraka, salah memponis muslim itu doraka, karena tadi kata Nabi wa hisabuhum Allah, hisab yang semula musuh itu terserah Allah. Tapi kalau kita salah memponis kafir, doraka, membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita ragu, ya ini Bapak J, Bapak P misalnya, Ibu M dan konco-konconya muslim atau kafir? Muslim, udah tegas. Tuh mau nyen masjidnya di kafir, mau sholat di masjid, mau haji, mau umroh. Ada keraguan karena begini, daripada salah memponis kafir mending salah memponis muslim. Salah memponis kafir madoraka, salah memponis muslimah tidak dosa karena wahisabuhum Allah. Dari mana patokannya? Dari dohirnya mengatakan la ilaha illallah. Maka setiap orang yang dohirnya masih mengatakan la ilaha illallah itu tidak boleh diponis kafir. Di mana cenah tinggali dohirna salat teu nggak tahu, tingali we lebaran, ya, lebaran salat teu, lebaran haji, lebaran saum, ya. Kelihatan kan salat atau tidaknya. Kalau masih salat berarti masih muslim. Kata Allah, jangan sampai keinginan untuk mendapatkan ghanimah lebih membuat umat Islam membunuh orang itu. Kalau ingin ghanimah nanti ku Allah ge dibere maghanimu katsira. Jangan menilai dia mah da cenah melindungi diri, asli nama takut sama pedang. Kata Allah, siapa tahu mereka itu kayak kalian dulu. Kenapa kalian dulu tidak terang-terangan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW, ikut ditindas? Karena takut. Gak semua sahabat atau umat ya, sahabat mah pasti solehna. Gak semua umat Islam di zaman itu, di masa awal, sekuat Abu Bakar, sehebat Umar, ya, seistimewa Utsman, Ali dalam keimanannya. Gak semua sama. Ya biasa we, kayak di kita ada yang sudah teguh, ya, siap jeung ngajina, siap jeung kerja baktina, aya nu kakara salatna wungkul, aya anu salatna we ge hese ka masjid teh. Zaman Nabi juga sama. Nah, ini orang-orang yang belum jadi jamaah inti Nabi, itu mereka nggak berani menyebutkan mukmin. Kenapa? Masih ada ketakutan. Tapi hati kecilnya sudah yakin bahwa Islam itu benar, cuma masih takut. Tuh, kalian juga dulu begitu. Kenapa sekarang menemukan yang begitu lalu main bunuh saja? Nggak boleh. Fatabayyanu, teliti dulu. Tanya dulu betul dia muslim. Kalau sudah mengaku dia syarat, sudah lihat. Kalau ada gelagat-gelagat munafik baru boleh ditangkap. Kalau nggak ada, udah beres. Fatabayyanu, teliti, jangan sampai salah membunuh. Ini kaitannya dengan ayat yang kemarin tentang salah membunuh. Kalau ini kemudian terjadi, maka harus bayar diat 100 onta dan membebaskan hamba sahaya. Wah, beak ghanimah oge tuh. Ya, maka dari itu jangan pernah
pertimbangan mendapatkan ghanimah membuat salah membunuh. Kalau terbukti dia salah membunuh seperti ini, mual cukup katutup ku ghanimah mual atau 100 onta. Dah jarang ada musuh yang dibunuh dalam perang dia punya 100 onta, jarang. Nyaris nggak ada malah. Di ayat ini tidak ada kata-kata membunuh, tidak sengaja, atau tidak ada teks disebutkan, tapi di hadisnya ada. Ini menunjukkan bahwa vonis kafir dan membunuh itu ibarat dua sisi mata uang saling berjalin kelindan. Orang kalau sudah sembarangan memvonis kafir, pasti kesananya sembarangan membunuh muslim. Sejarah membuktikan. Ahli bid'ah pertama itu Khawarij, yang memvonis Ali dan Muawiyah kafir karena menyerahkan hukum kepada perwakilan manusia, bukan langsung dirujukan ke Quran. Kafir, dibunuhlah Ali, dibunuhlah Muawiyah, meskipun Muawiyah berhasil lolos dari kematian. Ya, itu gara-gara vonis kafir. Adanya perang di zaman Ali, Muawiyah dan seterusnya itu karena vonis kafir, meski kemudian sahabat saling meminta maaf dan kemudian islah. Hari ini NII berani menyerang umat Islam di Singaparna, di Malangbong, merampas. Ya, itu gara-gara NII menilai umat Islam kita sebagai kafir. Berani merampas harta orang tuanya. Barudak NII nu di SMA ya, di pesantren mah jarang lah. Banyaknya di SMA SMP dulu. Itu berani mengambil harta orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara vonis kafir, menilai orang tuanya sudah kafir, gitu ya. Gara-gara menilai orang yang di luar mazhabnya kafir mudah ngebom di mana-mana. Ya. NII teh kan kader-kaderna teh lari ke Afghanistan. Pulang dari Afghanistan ke sini ada yang sudah diluruskan ke Ustadz Abu Bakar Basir dan kawan-kawan di Majelis Mujahidin Indonesia. Aya nu masih keneh liar. Itu semuanya dari NII. Bukan kata saya, kata ayam Majelis Mujahidinnya. Tanu masih liar nu sok ngebom di Indonesia teh, ngebom di sana, nyerang polisinya, polisi ke Jumatan wae diserang pan nurus tunjung. Ya. Polisi sedang berjaga di Jakarta dibom. Ya. Atau ujung-ujungnya budak AWW ditiung. Dia kelompok penembak datang ke Polri-nya, Mabes Polri jul tembak. Selidik ikut pengajian ini yang ekstrim. Ya. Semua kegiatan ekstremisme ya, terorisme yang ada di Indonesia mengatasnamakan Islam itu bibit buihna nya adanya di vonis kafir. Ya. Termasuk kerusuhan di Timur Tengah, Al-Qaeda Islam, Jabhat Nusrah Islam, ISIS Islam, perang nanaonan vonis kafir ujung-ujungnya. Maka dari itu hati-hati ya. Itu harusnya mereka itu bayar diat 100 onta nage kali sabaraha ya. Anu diparayahan ku maranihna. Ini di sini maka hati-hati ya. Dasarnya begini, orang yang kafir lalu menyebut syahadat saja nggak boleh dibunuh. Kata Nabi hisabnya terserah Allah. Apalagi orang yang jelas-jelas semula Islam atau tibu budak ngaji ya, osok sholat katingali ku tatanggana hanya karena jadi pejabat negara, jadi polisi, tentara, DPR, kemudian diponis kafir, halal darahnya kabina-bina ya. Apalagi memponis
Persis, NU, Muhammadiyah anu terlibat MUI kafir. Ngaca tuh maneh teh. Kita disebut kafir oleh mereka. Pan mun ka abdi nya aing teh salat keneh kehe. Mun kudu nafsu mah. Pan aing teh saum keneh biraku urang disebut kafir. Ini memang ada ayatnya dan harus membuat hati-hati. Meski demikian, seandainya itu terjadi, ya salah membunuh, nggak usah membuat kecut tong pundung. Udah saya emang nggak mau jihad lagi, bisi salah, jangan begitu. Tetap kata Allah, la yastawi, tidak sama al-qaidun, orang-orang yang duduk minal mu'minin, dari kaum mukminin, ghairu ulid doror, kecuali yang memiliki doror. Doror itu bahaya atau penyakit, dijelaskan di surat At-Taubah dan Al-Fat. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Orang buta, orang pincang, dan orang yang sakit. Nah, ini yang ulid doror. Ini kaum mukminin yang tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, bisa berangkat perang, tapi sedang memilih cuti. Qaidun itu beda, ada al-qaidun, ada al-mukhallafun. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, ya. Wa ja'al mu'adziruna minal a'rab. Nah, itu mah orang-orang yang divonis munafik. Ari al-qaidun mah tidak divonis munafik. Ari al-mukhallafun mah sudah disuruh perang, wajib ain, masing-masing wajib ke medan perang, ini enggak mau. Ari al-qaidun mah memang tidak mungkin semua perang umat Islam harus ikut, atau moal aya nu ngurus masjid, moal aya nu ngurus keamanan, ngurus ekonomi, ya. Nah, al-qaidun mah ini mereka yang tafakuh fidin, ya, belajar agama, ngajar, jadi RT, jadi RW, menaik nama. Wal mujahidun, dan para mujahidin. Para mujahidin ini militer, kalau sekarang tentara, fi sabilillah, di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri-diri mereka. Ini selalu, ya, di Al-Quran itu bi amwalihim wa anfusihim. Harus jadi kode etik buat kita. Mun urang jihad tong tanagana wungkul jeung duitna, tong tanagana mana duitna, mana bagian saya. Kalaupun kita fakir miskin, tetap minta mah nggak boleh. Kamu ini minta fisabilillah, dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Karena harusnya kita menyumbang itu bukan tenaga saja, tapi juga harta. Nya teu bisa harta, tanaga naungkul, teu bisa tanaga atuh duitna aja konsumsi, mah duit eueuh, tanaga eueuh. Tuh jadi kode etik kita. Jangan lagi ada akhlak buruk. Ini saya tenaganya mana, wah dipotong proposal deh, jadi PT proposalin tuh. Fadlallah, Allah mengunggulkan al-mujahidin, orang-orang yang jihad, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka, alal qaidin, di atas orang-orang yang tidak jihad. Tidak jihadnya bukan karena dosa, ya. Tidak jihad karena tidak gilirannya saja. Kan dijadwal jika rona lah. Zaman ayeuna mah di rona teh kan jadwal mal mungkin ngarona kabeh. Darajah yang ikut jihad itu lebih utama 1 derajat. Wa kullu wa'adallahul husna, dan masing-masingnya Allah janjikan kebaikan, baik yang jihad, baik yang tidak sedang jihad, dua-duanya juga baik. Tapi wa fadlalallahul mujahidin, Allah mengunggulkan orang-orang yang jihad, alal qaidin, di atas orang-orang yang qaidin, yang tidak jihad, ajron azima, pahala yang besar, ya. Ya, kalau dalam konteks hari ini kan
Ada al-qaidin itu kayak jamaah kita yang sedang di Kalimantan, al-qaidin mal mungkinnya dipaksa, atau bapak-bapak yang bekerja ya, kerja bakti nya ngecor poena poe teu libur kan otomatis nggak bisa ikut ya. Itu berarti al-qaidin bukan karena membangkang tidak mau kan, tapi karena memang sedang tidak bisa. Itu Allah janjikan kebaikan, tapi tetap standar kebaikan yang mujahidin lebih di atas dibanding yang al-qaidin. Ajron azima darajatim minhu, beberapa derajat dari Allah. Derajat itu nanti derajat di dunia dan derajat di akhirat, di surganya paling tinggi. Makanya mujahid itu dijanjikan oleh Allah firdaus, surga yang paling tinggi. Wa maghfiratan, dan ampunan, wa rahmah, dan rahmat, wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.